RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Sehat airku, sehat bangsaku. Oke Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW dan kita ngobrol sama bapak-bapak dari PLN area Mojokerto ya. Oke. Kita seperti yang udah saya bilang tadi tentang pemasangan dan pemakaian listrik yang benar itu seperti apa Sobat R ya. Oke, ini kita sapa aja dulu kan tamu kita yang ada di sebelahnya nih Ken. Ini sudah gak asing lagi, Bapak Tri. Halo, selamat pagi Bapak Tri. Selamat pagi Mbak Hana dan Mbak Niken di Radio RFM. Oh iya. Dengan cuaca sudah ampak-ampak di bumi Mojopahit ini. Oh, ampak-ampak itu apa, Pak? Mendung kelabu. Oh, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk iya, berdialog dan memberikan layanan ya pada pelanggan yang betul. tercintai. Apalagi teman-teman PLN sudah nggak diragukan lagi deh ya semangatnya. Oke, Bapak Tri selamat datang di RFM ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kabarnya baik Pak ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mbak Hana dan Mbak Niken. Dan salam kembali juga dari kru kami buat RM selalu tetap jaya di udara dan selalu memberikan inspirasi dan solusi pada masyarakat mengenai kelistrikan dan lain-lainnya. Terima kasih banyak ya buat Pak Tri ya. Di sebelahnya Pak Tri, ini kayaknya kita baru ketemu ya. Iya, baru. Kita kenalan bareng aja. Halo, selamat pagi Bapak Sugi. Selamat betul ya? Pagi Mbak Hana dan Mbak Niken ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kami ban serepnya Pak Tri ya nanti. Ban serep istilahnya. Apa ini Pak ban serep Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya kolaborasi lah nanti dengan Pak Tri. Mungkin Pak Tri ada acara atau halangan kami yang isi nanti. Begitu ya. Nah ini Bapak Sugi betul ya? Ya. Nama lengkapnya Bapak Sugianto. Sugianto Kasminto. Bapak Sugianto Kasminto. Ya. Kalau di PLN Bapak sebagai saya sebagai humas atau di sekretariat tepatnya di area Mojokerto juga. Sama Bapak Tri juga humas ya Pak ya? Siap. Iya, satu divisi berarti ya. Oke, kita ngobrolin soal pemasangan dan pemakaian listrik yang benar. Nah Pak, ini seperti apa sih gambaran dari pemakaian dan pemasangan listrik yang benar? Karena kita sebagai masyarakat mungkin awam ya bisa dibilang, apalagi perempuan gitu awam sekali masalah kayak gini Pak. Soal listrik gitu ya. Yang benar tuh kayak gimana sih Pak? Bisa diceritakan nggak sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Ana dan Mbak Niken. Iya. Luar biasa sekali acara di RFM ini di program Jendela Mojokerto ya. Oh iya. Betul. Aduh Bapak kok tahu Mudah-mudahan sih? pada pagi hari ini dan seterusnya kami selalu memberikan layanan terbaik, tidak menutup untuk menerima kritik dan saran demi kebaikan pelayanan kami di masa akan datang. Iya. Pemakaian listrik dan pemasangan listrik yang benar memang selama ini kadang-kadang ada sesuatu yang di lapangan yang tidak benar dari pemakaian para pelanggan. Pemakaian tidak sesuai peruntukannya, Mbak Hana. Kita ambil misal dulu waktu daftar mungkin perkembangannya belum ada perubahan, taruhlah seperti ya tempat-tempat ibadah. Setelah berkembang akhirnya jadi tempat tinggal. Oh iya. Dan sekarang untuk itu kan harus dirubah tarif secara kejujuran aja nih. Dulu tarifnya sosial, sekarang saya ganti rumah, harusnya ganti rumah tangga. Itu memang harus dilaporkan ke PLN. Karena PLN selama ini tidak tahu kalau tidak dibaca pada bulan berikutnya. Dimana kalau pelanggan yang meter reguler kita baca, Mbak Ana dan Mbak Niken. Dan kedua, sekarang kan sudah online untuk penerimaan pasang baru seluruh seantero Nusantara ini. Apapun kejujuran para pelanggan, calon pelanggan atau pemohon, memang kita uji di sini. Kita harapkan Pak Tri ya. Jujur. Buat toko atau dibuat industri atau dibuat tempat sosial atau dibuat rumah tangga. Sesuai lah dengan kenyataannya ya. Dan yang betul itu yang menjadi harapan kami supaya kami tidak terjadi ribet untuk administrasi di masa yang akan datang. Nah, kalau sudah ribet gini kan orang nanti pelanggan dikenain biaya administrasi untuk perubahan. Kenapa seperti ini? Padahal kita minta kejujuran pada calon pemohon itu. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk pemasangan yang benar, ini seperti apa Pak? Ya, pemasangan yang benar memang harus melalui PLN call center 123. Akses yang diterima. Bisa lewat website, bisa lewat telepon ya Pak Tri. Telepon call 123 lewat SMS 0821 sekian-sekian itu ada di web kami
atau di www.pln.co.id. Iya. Itu yang benar. Dan peruntukannya, dayanya, pastikan kalau itu nanti harus disambung di tiang atau di saluran yang pelanggannya PLN. Yang tidak benar, Seperti apa itu, Pak? Yang tidak benar. moro-moro ono pasang listrik. Oh iya. Itu bisa diketahui bila mana akses untuk hari atau petugas baca meter di pelanggan itu mengetahui pasti. Petugas bacanya mengetahui. Dan sampling Pak Tri ya. Ya, Pasti ada sampling. Dan Oh, petugas- dari yang tidak daftar di 1, 2, 3 sama webnya tadi ya. Iya. Oh iya. Terus ada lagi yang mohon maaf ini, Iya, iya. nyudet, Kudet. ngambil. Oh. Nyudet. Oh, nyudet. Nyudet. Sampai kudet. Itu dulur itu yang kita Liar. Gara-gara kudet juga. mumpung makanya jadinya nyudet. PLN gak ruai, wis Pak tak pasang ini. Nah, nanti tetangganya yang tahu. Pasti Liar tetangganya. mana? Oh iya iya. Jadi di ini sendiri gitu ya, Pak ya. Direkayasa sendiri. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Atau nanti itu kalau menjadi temuan, kita juga disampaikan pada penipuan kejahatan untuk pencurian, ya kita serahkan pada pihak berwajib. Dan juga akan diproses Secara hukum ya, Pak ya. pidana maupun perdatanya. Kadang-kadang gini Pak Tri, kami sendiri kalau melihat berita-berita ya di TV atau di koran, media ya Mbak Ana ya, Mbak Niken. Kadang-kadang misal kebakaran. Iya. Terjadinya karena konsentring listrik, Iya. konsentring listrik. Iya. Listrik yang mana gitu loh, kan gitu. Ya toh. Kalau PLN saya kira ya insya Allah pemasangan sudah benar Standar dan ya, layak. Pak ya, standar ya, Pak ya. Contoh misal di pasar-pasar itu. Iya. Untuk induknya mungkin sudah benar pemasangan dari PLN ya. Iya. Tapi mereka di kolor sana, kolor sini dan kabel itu Dan tidak itu akhirnya standar oke. kan, dimuati mungkin muatannya besar pakai Kabel sanyo, kecil pakai mungkin atau kabelnya kecil tidak standar nggak dengan sesuai ya, Pak ya. peruntukannya. Nah itu terbakar jadi di sana. Nah. Iya. Nah itu PLN yang jadi kambingnya. Kambing. nanti. Kambing. Iya, saya kadang-kadang Iya, di TV itu sempat, aduh PLN lagi. PLN lagi, Sebetulnya lagi begitu ya. listrik Padahal- yang mana kan gitu. Nah, mungkin Iya. itu salah satu penyebabnya gara-gara pemasangannya yang Betul, tidak Mbak benar Niken, tadi ya, Pak ya. betul. Oke, Iya, memang sampai sering 4 kali kan kejadian Iya. kebakaran setelah diusut Salah satu, korsleting kayak Iya. kayak gitu ya kan. Apalagi di Jakarta kan paling sering banget ya, Pak, kebakaran. Salah satunya Iya. konslet itu yang paling sering ya, Pak ya. Dan ini juga menjadi catatan para pelanggan atau pemohon, bila mana kalau yang diutarakan tadi oleh PLN tadi pasang listrik benar, memang harus dipasang lewat PLN, jangan lewat yang lainnya. Nah, Tanda kutip yang lainnya itu nanti tidak bertanggung jawab. iya. Terus Lewat nanti itu, dipastikan pemasangannya standar Iya. dari PLN dan pemasangan instalasi yang tadi disampaikan Pak Sugianto memang harus memadai dan teruji kebaikannya dan kelayakannya. Itu Mbak Ana ada namanya sertifikat instalasi untuk milik pelanggan, bahwa instalasi itu sudah baik dan siap dialiri listrik oleh PLN. Iya, biasanya kalau kita pasang memang gitu ya, Pak ya. Iya. Ada jaraknya ya, ketika Iya. dipasang meterannya apa gitu kan. Iya. Itu ada waktunya buat ini kesiapannya untuk dialiri listrik kapan kayak gitu. betul, Jadi bukan betul. Langsung ujuk-ujuk tanpa ada gitu ya. alasan seperti itu ya, Pak ya. Nah, Pak, kadang idealnya seperti apa sih kalau misalkan kita rumah nih, dulu rumahnya kecil ya, udah pasang listrik, terus rumahnya gede, mau nambah ke sana kemari kan otomatis ada ruangan-ruangan yang perlu Betul, di Mbak ini. Ana. Iya. Nah, itu apakah harus juga manggil PLN nih, Pak? Idealnya gimana sih? Kalau manggil PLN jangan enggak kuat. PLN itu kan besar. Oh, Oh, ini Mbak. Jadi panggil aja yang nangani instalasi. Oh, gitu Ya Mbak Hana, petugas instalasi yang bertanggung jawab karena memang pekerjaan instalasi listrik itu memang dilindungi undang-undang, di mana setiap pekerjanya aja harus bersertifikat, Sertifikasi. berkompetensi. Enggak angger wonge masang kabel pokoknya murup. Nah, itu. Jadi Nanti kalau perubahan sembarangan. itu dengan fisik rumah lebih besar, otomatis butuh jasa instalator ini yang harus Iya. didatangi, termasuk di mohon maaf ini di Arupa Datu ini kan juga ada. Ini itu juga ahlinya itu untuk menginstalasi di rumah. Pastikan nanti diterbitkan SLO. Nah, kalau dayanya enggak memenuhi silakan tambah daya juga lewat
media-media informasi yang disediakan oleh PLN. Nah ini kan biasanya kita kalau nambah-nambah gitu kan wis asal iku gitu ae. ya. Jangan dikolor sendiri. Tolong gajo tanggo sebelah itu Iya. wis biasane. Kadang-kadang kayak gitu kan ya. Berarti kita ke PLN aja Pak ya, ada Iya, bagian menghubungi. instalasinya ya untuk Iya. lebih ini apa istilahnya standarnya seperti Nah, apa sesuai. ya Pak ya. Oke. Tapi kalau kayak gitu ini langsung teleponnya di mana Pak? Di tangan Anda. Di tangan. Iya. Masa itu masih tetap juga Karena sama di 1 2 kehidupan 3 itu. roda kehidupannya di kehidupan memang di tangan Anda kalau memang mempunyai handphone ya. Iya. Iya, Betul iya, itu, Pak. bergerak di situ semua Nomornya itu. berapa, Pak? Kayak sepeda motor itu kalau kedar businya. Tapi tetap sama ya di 1 Sama 2 3 seluruh ya? Indonesia. Ah, iya. Kalau kita di Mojokerto 0321 123. Tinggal disesuaikan kode Kode areanya area. aja Iya, kan di mana betul. semuanya sama ya 1 2 1, 3 2, 3 ya Pak ya. Iya. Iya. Ini tapi memang bener loh ada perbedaannya sekali ketika dipasangkan sama benar-benar pihak dari PLN dan kita sama. pasang sendiri. Dari kabelnya aja udah beda Pak ya. Iya. Standarnya ada kabelnya putih Beda. bagus itu kan ya kalau dari bapak PLN gitu. Kalau kita biasanya wis murah-murah Iya, kalau beli-beli. sambung-sambung bisa naik ke sini ya ampun. Itu Mbak Hana yang terjadi di lapangan. Wis pokoknya anggermu rupai. Padahal untuk arus yang mengalir lewat penampang kawat yang kabel yang dia beli, ibarat kita kayak jenengan keran dari kucuran air dikasih selang seperti itu kan. Iya. Ya monggo. Kalau uangnya baik, uangnya tinggi atau uangnya mahal, beli selang yang mahal. Beli kabel yang mahal supaya air itu atau arus yang masuk itu juga tidak sampai memanaskan, melecetkan. Nah, dipegang gini selangnya juga dingin aja. Kabel yang tidak sampai nyetrum. Artinya suara kualitas memang harus bertanggung dan lifetime-nya juga panjang. Gitu ya, Penampangnya Pak, ya? disesuaikan Mbak Ana. Penampang dari aliran itu, penampang iya. kabelnya disesuaikan juga. Oke. Dan perlu diketahui juga Nggih, Pak. setiap periodik Pak Tri ya, setiap periodik itu instalasi rumah juga perlu direvisi, perlu dicek iya? juga. Iya. Kirain kalau udah pasang ya Sudah sudah ya? pasang. Enggak, dan, Gitu, dan Pak, seperti sudah. jenengan Gitu, punya ya? sepeda motor atau Iya. mobil itu setiap saat kan ganti oli, Oh. perlu servis Ya, kan seperti servis itu. juga. Instalasi juga seperti itu. Jangan-jangan di Seharusnya atap seperti ini itu. di Iya. dimakan Dimakan tikus tikus apa atau perlu apa gitu direvisi. ya? Paling Oke. tidak jenengan panggil tukang listrik atau instalatir biru Iya. yang dikatakan Pak Tri tadi sudah layak operasi tadi ya, dicek salah sini. Minim 3 sampai 5 tahun sekali lah Oh, dicek 3 seperti sampai 5 itu tahun sekali ya, Pak, ya, Kalau memang dicek ya, tidak ada penggantian ya enggak masalah kan. Oh, iya. Kan aman kan, lebih safe-nya kita juga yang punya rumah. Iya, saya Seperti baru itu. tahu loh kalau ternyata Seharusnya perlu ada seperti itu. iya. Iya. Pengecekan ya Pak ya. Iya. Akhirnya Oke. bisa dipasang ya wis lah seumur hidup, gak mati gak ingat berarti gak apa-apa. Iya, jangan sampai Enggak menunggu ya? kebakaran, Pak. Nah, Aduh. Itu bahaya kalau Nanti sampai lebih kayak gitu. Ini lagi Iya. ya, mahal lagi Iya, itu seperti kalau kebakaran itulah. ya Pak ya. Ya seperti diri kita ini Mbak Ana dan Pak Gianto ya. Kadang-kadang kita lelah, ya, raga kita itu lelah, perlu diurut. Oh, iya. Apalagi seiring dengan usia bertambah dan Cek. kemajuan, Bapak apalagi yang dikonsumsi melihat makanan. seiring usia Sama sih, dengan saya loh, pas kabel-kabel banget gitu loh, instalasi listrik itu yang dialiri setrum-setrum itu ya gitu. Iya. Perkembangan, pertambahan dayanya, pemakaiannya, dan itu jarang sampai suwek. Iya. Karena meledak. pemakaian kan otomatis Betul. kalau Ada, orang tuh pasti akan bertambah kayaknya Betul, Pak ya. kebutuhan itu selalu bertambah. Dulu mungkin cuma setelik combat TV dong. Iya. Terus saya nambah ada Iya, lemari nambah. es, ada AC dan lain sebagainya kayak gitu ya Pak Iya. ya. Iya, betul Oke, sekali. kecuali lek pas ngontrak waya pindah. Oh, dipotong nggak meneh. usah ini. Oke deh, Sobat R silakan aja yang mau tanya seputar pemakaian dan pemasangan listrik yang benar itu seperti Iya. apa. Silakan bisa gabung. Ini sudah ada yang telepon kan, coba diangkat dulu ya kan ya. Oke. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Pagi. Selamat pagi. Pagi. Halo. Cak Kolis, Mbak. Oh, dengan Cak iya. Kolis ya. Silakan Cak Kolis mau tanya apa ini? Gini, Mbak. Iya. Tetanggaku kan mau bangun rumah, Mbak. Oh, mau bangun rumah. Terus ada tiang listrik yang agak mengganggu loh, Mbak. Tiang listrik yang Tiangnya mengganggu. ya. Ya, tiangnya apakah itu kalau pindah dipungut biaya, Mbak? Apakah kalau pindah? Pindah tiang listriknya itu digeser dikit itu. Oh, Biar kabelnya itu nggak nempel rumah ke gitu. tembok rumah itu. Oh, jadi mau bangun Digeser. rumah di atas. Mau digeser. Iya. Ada ininya tiang Biar listriknya. nggak ganggu tuh, Mbak. Oke. Apakah ada biayanya untuk itu? Ya, padahal itu tanahnya kan milik warga. Oh, kayak gitu. Terus, Terus? itu Mbak, yang kedua itu kenapa di tiap-tiap
kabel yang dialiri listrik terlalu terkelupas, nggak dikasih pelindung. Terkelupas gitu. Ya, kalau yang mana Bapak sebutkan spesifik, yang mana terkelupas atau kawat aja enggak aja? Itu loh Pak, kok nggak di apa ya maksudnya ya? Di mana? Di atap rumah atau di atap tiang? Enggak, kabelnya yang dialiri listrik antara caga yang satu dengan caga yang lain kok. Oh, biasanya ada sedikit bungkus gitu ya, Mbak, Pak? nggak dibungkus sama Iya. apa ya, kedengarannya nggak bisa. Gini Mas Kolis, Ada kalau yang terkelupas spesifik gitu. lagi kabel yang apa itu? Yang tiangnya kecil atau yang pendek atau tiang besar yang kabelnya ada Yang 3? itu, Pak. Yang Iya. 3 kabelnya. Ya antara desa yang satu dengan desa yang lain mesti kok terkelupas ya. Kayak gitu. Padahal bulan lalu Iya. temanku ada yang itu nggak kesetrum ya Pak. Gara-gara pasang atap itu yang dari Bovalum itu, alumini itu. Kalvalum ya. Ya nempel dikit, nggak sempat nempel tapi jarak setengah meter langsung itu ya nyaut ya. Iya. Memang iya. induksinya ada dari 50 cm sudah. Sudah Ya, bisa udah. ini ya, Pak ya. Kasihan Pak, meninggal orangnya Pak. Nah, Iya, benar iya. itu prihatin ini ya. Terus yang ketiga yang mau saya tanyakan itu kenapa pengumuman pemadaman listrik kok Pemberitahuan kayak gitu radio ya. lain kok nggak di RFM? Oh. Padahal Oh, pendengar ya, begini. RFM itu di Jawa Timur. Oke. Untuk Jadi beritanya pemberitahuan. dari stasiun radio lain kok kenapa nggak di RFM? Kan ini mendengar radio RFM soalnya. Gampang. Mendengar setia. Ada Kadang lagi itu ya, Bapak Pak Tri, ya. waktu Iya. itu loh Pak, kamar mandi belum diisi, tiba-tiba listriknya Oh, Mati. padam gitu ya. Oke. nggak tahu pengumuman, kadang matinya itu Oke. jam 7 sampai jam Kadang sampai 5 sore ya. sampai Oke. selesai pembenahannya. Mm-mm. Nah, Oke, itu. gitu aja Kalau Mas bisa Kolis. pengumumannya di RFM Pak. Mas Kolis dengar dari mana itu? Apa Pak? Jenengan dengar dari mana kalau ada pemadaman dari PLN? Dari media lain. Oh radio itu, Dari Mas FM radio itu lain. pengumuman itu Oke, ya. sama sama juga. Sama mengumumkan. Oke. Oke. Tapi di RFM nggak pernah diumumkan. Oke, nanti setelah ini. Habis ini Pak Tri langsung yang Kayak gitu mengumumkan. aja Pak. Oke. Mbak Ana, Pak Niken. Iya. Maafkan saya kalau pertanyaan saya agak sulit. Oh, ya. iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Kolis ya. Iya. Oke, buat yang lainnya silakan bisa lewat telepon 3-nya 4 kali 94. SMS juga bisa di 081234594400. Formatnya ketik dulu JM spasi nama, spasi Jenis kelamin, kelamin. spasi usia, spasi alamat, baru spasi pertanyaannya apa ya. Di Silakan. Facebook boleh ya, RFM langsung. spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, untuk BBM-nya 73D7CD4E. Streaming boleh ya, di Langsung. klik aja rfm94.com. Oke, ini silakan yang tadi sudah masuk Pak Tri boleh Iya, bisa dijawab di- ya. Untuk Mas Kolisnya tadi yang pertanyaannya ada 3 ya. Ya. Yang pertama dulu tadi Pak, mau bangun rumah tetangganya ada ininya apa? Kayak ada Tiang listrik. Tiang tiangnya. Tiang listriknya. listrik, Nah, ini ya. bagaimana mindanya ini Pak? Baik, Mbak Ana dan Mbak Niken kita jawab untuk Oke. Mas Kolis Iya. nanyakan wong nek blater Jawa pek tonggone ini kalau Kolis. Nah, Sembarang ditampung tahu. aspirasinya. Iya. Luar biasa ini. Iya, iya. Biasa. Peduli, Bentuk- Pak Tri, bentuk-bentuk peduli. ibadah itu macam-macam ini. Salah satunya Peduli. ini. Terima kasih Mas Kolis atensinya. Baik, untuk rumah yang akan membangun pekarangan akan dibangun rumah ada tiang listrik. Iya. Memang dari awalnya PLN itu mengaliri aliran listrik perlu disurvei. Disurvei karena di situ membutuhkan tiang, taruhlah di tiang di tanah pekarangan. Itu pun tidak semena-mena PLN, Mbak Ana Iya, dan Mbak Niken. itu Kita bagaimana? konfirmasi dengan pejabat terkait, dengan tuan rumah di waktu itu. Mungkin di waktu itu ya anggap saja sudah ada kesepakatan karena untuk mengaliri dan bagian amal ibadah dari pemilik rumah, Iya. pemilik lahan disahkan untuk pembangunan desa sekitarnya. Kadang nggak Terjadilah apa-apa penandapan gitu ya. tiang-tiang seperti itu. Suatu saat, wah ini Ya, Oh, suatu pekarangan itu dibutuhkan untuk dibangun listrik. Perkembangan zaman. Perkembangan Iya. zaman, mulya maneh rezeki ini tambah akeh, wis tak gawe omahe. Baik, Mas Kolis, ini nanti bisa diajukan ke PLN membuat surat. Membuat surat, Surat nanti PLN pengajuan akan itu? surat untuk pengajuan karena Ya. tiang listrik ada di pekarangan kami rencana membangun rumah. Oke. Nanti dari PLN akan observasi ke sana seberapa jauh konstruksinya akan dipindah. Oke. Dah, ini perlu dicatat tadi kan tanya ada biayanya enggak? Betul. Untuk pemindahan Biaya ini ya? itu bukan pendapatan PLN. Oh, bukan. Biaya itu sebagai ongkos kerja aja.
Memindahkan. Kita pakai tenaga pihak ketiga. Oke. Kita tenderkan seberapa konstruksi akan dipindah, sejauh mana, butuh material apa. Itu nanti yang membuktikan secara real di survei observasi di rumahnya yang akan membangun di situ nanti itu Mbak Hana dan Mbak Niken ya. Jadi perlu survei. Nanti biaya itu bukan pendapatannya PLN, itu hanya sebagai ongkos ganti yang kerja yang akan memindahkan. Itu tadi. Ya. Mudah-mudahan konstruksinya tidak sebetul detail karena dia nekuk itu sampai yang agak cuklek lama ya, Pak, ya? 90 derajat barangkali. Iya Pak. Nekuk gini, nah, itu kan butuh konstruksi lagi, butuh asosiasi begitu banyak. Iya. Tapi yang jelas nanti ada pihak PLN Iya. akan observasi setelah surat datang di kantor PLN terdekat. Dilampiri rekening listrik yang Pak. Siap. Dilampiri rekening listrik. Kalau Jadi, bisa dengan sekarang zaman juga informasi cepat kan, Iya. ke smartphone bisa dilampiri fotonya. Foto tiang itu, Foto ini kondisi loh, realnya tiang. gitu ya. Sekarang seperti itu. Itu yang pertama Mbak Ana, Mbak Niken. Oke. Jadi Berikutnya bikin nanti- surat diantar ke PLN ya Pak ya. setelah fotonya yang akan dipindah tadi tiangnya itu. Sama foto terus salah yang satu rekening listrik. Salah Mbak satu rekening listrik Ana, iya. yang masak Iya, betul, Mbak rumah Niken. tadi ya. Iya. Iya, di sekitar. jadi petugas PLN sendiri melacaknya atau mencari survei tadi Iya. Biar lebih mudah. biar lebih mudah dan ya, tepat dari- di situ. Oh, ini rumahnya Oh, oke. Pak Kolis seperti Iya, tetangganya tadi. Oke, sip. Jadi kayak gitu untuk Cakolis ya. Mungkin bisa dikasih tahu ke tetangganya atau dibantu sekalian untuk surat-suratnya dan Buatkan aja di buat Iya, itu iya. kirim ke PLN terdekat. Untuk yang kedua tadi ya Pak ya. Mengenai kenapa kabelnya kok ada yang telanjang, terkelupas atau tidak bungkus. Ini kejadian setelah ada musibah. Biasanya di jalan-jalan tuh Pak ya, yang deket-deket sama pohon, kena pohon kayak gitu nggak? Kejadian pada musibah. Jadi intinya gini, musibah yang disampaikan Pak Kolis tadi sempat sampai kita juga prihatin untuk berbela-sungkawa. Iya, yang sampai memakan korban begitu. Memang undang-undang ketenagalistrikan itu memang sudah ada, di mana kita untuk membangun jaringan sudah aman dari jangkauan. Meskipun Iya. material itu, kabel itu nyun sewu mudo kayak apa terbungkus atau pakai baju tidak masalah, sudah dilindungi dan kita sudah menyepakati ketinggian dan bentangannya. Artinya dari kanan kiri harus bebas dari ranting pepohonan, Iya. bawahnya bebas dari benda-benda seperti antena, apa istilahnya benda-benda. PLN ROW Pak Tria. Ah. ROW. Nah, kalau lebih awal dia mengetahui akan membangun rumah, mestinya Konsultasi atau ke PLN. langsung ya Pak. Dan perlu Tindakan diketahui mungkin Pak Tria. Jadi ROW itu mungkin Gimana Pak? kanan kirinya sekitar 2 meter Pak Tria. 2,5 meter. 2 meter setengah. ROW itu apa Pak? Itu jarak Jarak aman. Jarak jarak aman. amannya. Iya, jadi ini ada kabel ya Mbak Ana ya. Mungkin jarak aman kanan kiri ini 2 meter setengah. Oke. Seperti itu. Kalau beliaunya tadi masang sampai mepet di Nyundul kabel tadi kita itu, rupanya, nyundul ini rupanya kedapatan itu Iya. ya. Innalillahi tadi Pak. Seperti itu. Iya. Saya teruskan Mbak Ana, Iya. Pak G. Ini karena ya mungkin tukangnya ya namanya musibah. Dia sudah tahu kalau itu tegangan berbayar itu 20.000 volt. Makanya itu ya Pak. 50 cm sudah meredek gitu. Tegangan tinggi itu. Nah, jadi kita waspada sekali, di samping kita sampaikan di radio-radio dimanapun, termasuk RFM ini sudah termasuk kita membuat di beberapa tahun di radar kami sudah tentang Iya. bahaya manfaatnya listrik sudah berulang-ulang. Cuma kadang-kadang seperti ini terjadi tidak ketidakwaspadaan aja dari para pemilik bangunan untuk membangun rumah bila mana ada jaringan PLN. Kalau tadi menanyakan kok tidak dibungkus, memang kondisi pemasangan waktu itu anggaran kita ada uang segitu ya dipasang aja segitu dengan konstruksi seperti itu, terbuka semua, telanjang semua. Ada kalanya Mbak Ana, Mbak Niken tertentu karena tadi ada permintaan dari para pelanggan membangun rumah atau bangunan menonjol, taruhlah seperti di seputaran Region Pamuji, Pasar Tanjung, Iya. atau seputaran Majapahit. Ya kita bungkus nanti. Di samping kita rubah konstruksinya, nanti kabelnya lebih aman dari jangkauan masyarakat atau pemakai atau pemilik bangunan. Ada, tapi tidak semuanya kita bungkus semua. Itu. Jadi memang seperti itu ya Pak pada kasus-kasus tertentu gitu. Betul. Jadi kita sikapi dengan bijaknya PLN memberikan solusinya untuk rencana pemilik akan mengembangkan bangunannya. Tapi dari pemerintah, dari PLN sudah bangun di telanjang. Sama juga yang SUTT itu, yang tower-tower Iya.
kakinya 4 gede-gede, telanjang. Telanjang semua. Telanjang. Iya. Itulah. Kadang-kadang suwine helikopter suwine pesawat itu pilotnya lupa menabrak. Itu Iya. pesawat yang lalai kadang seperti itu. Yang terjadi kita lihat dia di YouTube itu seperti itu. Pasti terbakar. Itu Pak Cak Kolis tadi. Cak Kolis ya. Nah, terus yang ketiga tadi Yang ketiga, tentang pemadaman. Pemberitahuannya ini ya. Ini soulmate banget ini dengan RFM ini luar biasa. Terima kasih masukannya Mas Kolis. Nanti akan saya kembangkan Peduli dengan banget ya RFM. Patria, peduli banget. Luar biasa. karena dengerinnya di RFM, tahu-tahu pagi-pagi loh kok mati. Mau mandi airnya habis ya. Iya. Isi bak mandinya, bak buat apa nyuci-nyuci juga belum gitu. Karena kan memang ada ya dari PLN sendiri kadang ada hari tertentu yang memang ada pemadaman Dan yang- diberitahukan gitu ya. istilahnya diberitahukan untuk siap-siap kayak gitu ya Pak ya. Selain gangguan loh Mbak Ana ya. Selain gangguan. Iya, kalau ini Iya. Tidak terencana ya. Oh iya. Mas Kolis masih stay tune di gelombang ini. Kami sudah menginformasikan pada gatekeepernya dan outernya sini. Iya. Kalau kita lepas acara Jendela Mojokerto ini Oke. bisa menampung aspirasi dari masyarakat mengenai keluhan PLN. Nanti dileburkan di humasnya PLN. Kami siap. Oke. Itu yang pertama. Yang Sip. kedua nanti terima kasih masukannya untuk informasi dan lebih luas lagi radio-radio nanti kita akan sampaikan. Oke, Karena kita masih kerjasama dengan RFM yang kita cintai ini ya. Nah, jadi lebih banyak yang tahu ya Pak ya. Siap. Jadi lebih banyak apa bisa prepare gitu kan Iya. ya. Oke, tadi di BBM sudah ada yang gabung nih kan bisa Iya. disapa dulu. Tadi ada Mbak Stevi Steffi. ya kalau nggak salah ya. Tanya seputar Ini Mau pindah rumah, pindah salurannya rumah. Saluran Soalnya listrik. dia ambek tonggone gak mati-mati lampunya. Oh iya. Ini salurannya beda-beda. Itu Iya. biasanya beda gardu ya Pak ya emang ya. Terus kadang lek tonggoi sebelah tempat saya aja gitu loh. biasanya satu gitu kampung, ya. itu nggak Tetanggaan podo. ya. Heeh. Sini Sijine sama morom, depan sijine beda. gak, kayak gitu. Nah Mbak Stevi tadi mau pindah saluran. Iya, Soalnya biasa. kondogen kuwi gelem mati dong nggak Iya, buka iki sering. opo ngono. Kalau emang bisa, kira-kira ini juga tanya biayanya berapa dan syaratnya apa saja. Oh gitu. Iya. Mbak Niken Dia ya. pengen gara-gara tetangganya tadi ini ya nyala dia sering mati. Dia cemburu tetangganya bisa nonton Joda Akbar dia nggak Oh, bisa iya. ya mati. Oh, ya ampun. Ketinggalan nih kira. Iya. Makanya. Iya. Silakan. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Ana ya. Sudah diawali Mbak Ana sudah pandai sekali Mbak Ana ini. Oh, Sudah pas sudah jadi pegawai PLN ya. Iya iya. Mungkin seperti itu. Jadi saluran tetangga sama punya Mbak Stevi Steffi, ini mungkin beda saluran. Jadi gini aja solusinya, kalau memang pas padam, langsung aja seperti saran Pak Tri tadi, lapor ke 123 Iya. 0321 123, nanti ada petugas ke sana untuk membenahi dan Oke. ngecek apakah saluran itu ada yang Masalah terganggu, gitu ya. ada masalah seperti itu. Itu aja. Iya iya. Cukup kan itu? Jadi nggak Simpel sampai- saja. Ini ya Nggak Pak sampai ya. yang Nah nanti kalau memang pindah. perlu dipindah atau perlu di ya hasil survei tadi Mbak Ana ya. dari hasil survei Iya dulu. seperti itu. Kalau memang nyun sewu tarikannya atau jaraknya terlalu panjang, terlalu jauh perlu iya. di revisi lagi ya, atas dasar hasil survei tadi. Nah. Kalau memang ada perbaikan tidak ada biaya Biayanya gratis. Oh. Oke. Kalau untuk perbaikannya gratis. Gratis, tis. Iya iya iya. Iya, Memang iya. kadang gitu ya Pak ya. Kadang sak baris gitu loh. Ini Beda. 3 morot, sing 3 lagi mati Iya. apa gitu ya. Ya, ini saya tambahin dari Pak Sugianto tadi. Oke. Listrik kita yang dialiri lewat kabel bentangan yang membentang dari tiang ke tiang itu kan 3 fasa, 3 saluran dan 1 nolnya. Lah kebetulan di Mbak Stevi ini salurannya anggapnya yang satu, nomor 1 penuh dan mungkin kredit. Itu bisa diperbaiki dengan tadi sampaikan Pak Gianto ke call center 23 tanpa dipungut biaya. Tinggal melihat aja cara kerja PLN ini seperti apa yang ada di situ. Sekarang kita melengkapi petugas dengan attitude dan etika untuk bekerja di rumah para pelanggannya. Jadi enggak usah gue kayak bayar, enggak usah. Oke. Jangan khawatir Pak. Dan itu nanti PLN akan menimbang juga Mbak Ana dan Mbak Niken ya. Menimbang ketika beban kabel itu ya Pak Tri. kabel yang tadi 3 itu yang diisi ketimbang. Ternyata 1 itu sudah 98% dari 100% yang kita tidak mengizinkan. Iya. Yang lainnya 60, ada yang 40. Lah nanti kita timbang, kita urai sendiri. Itu luar biasa informasi. Nanti kalau lebih lengkapnya dari Mbak Stevi ini, ID-nya di mana? Ya, Ya, tidak cantungan. disebutkan ya di mana dia. Di mana nanti Enggak. kita nanti bisa melacak di gardu itu. Oh, Nah, oke. terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali dari masyarakat yang peduli
dengan kondisi PLN. Artinya apa? Kita kadang-kadang sempat lalai sedikit aja karena preventif kita jalan, tapi kadang informasi masyarakat juga lebih upload juga kita terima. Oke Pak, tadi gambarannya ada 60 yang satunya 98. Nanti maksudnya ditimbang, terus nanti akan dibikin diure, rata gitu. dibikin rata, biar 60 semua. Atau 70 semua. Nah, seperti itu. Oke. Kayak timbangan beras ya. Apa di telepon udah ada lagi Pak? Coba kita angkat dulu ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pagi Iya, Bapak. Pagi, dengan siapa ini? dengan Pak Faijan Balongkrai. Pak Paijan. Oh, Pak Paijan. Monggo Pak Paijan. Kebetulan kan rumah saya itu kan di Di jalan yang baru, Pak. Iya. Lah untuk nyaur listrik itu kan dari jalan yang lama itu ke jalan yang baru itu melalui Jauh atau gimana? kebun itu sekitar 100 meter, Pak. Mm, Tapi ya sudah tersambung memang Iya. itu Pak, rumah. Iya. Lah ini kan rencananya Kebun itu? Balongkrai yang di sebelah selatan jalan baru itu kan rencana mau ada pelebaran jalan Iya. dan disambung dengan apa itu jembatan yang ada di sebelah barat yang menghubungkan ke Bluto itu kan Iya. nanti mungkin loh ya ada saluran baru, maksudnya itu Saluran listrik ada yang baru. listrik ya, ada listrik yang baru. Oh Mm, mm, iya. mm, 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 mm. Nah, itu nanti apa bisa untuk dipindah ke situ, Pak? Yang baru aja Mm, gitu. mm. Iya, soalnya kan Heeh. rumah saya itu kan paling Ujung. selatan sendiri. Oh. Dan jalurnya itu mungkin sudah ada tuh berapa sih Pak maksimalnya? 7. Rumah, 7 deret Pak, ya? maksimal. Iya, ya itulah terlalu panjang gitu loh. Oh, biar nggak terlalu jauh-jauh juga gitu Iya, ya. barangkali itu kan apa ya? Enggak terlalu tinggi loh, Pak, salurannya itu, Pak. Ya dari rumah ke rumah itu kan ya pendek kan, enggak terlalu tinggi. Mm, 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 mm. Kabelnya itu loh. Iya. Oke. Barangkali bisa nanti gimana caranya. Oke. Nah, Ya, matur nuwun, matur suwun. Sama-sama Pak Paijan. Ya. Oke, Tolong jawab terima ini. kasih Pak Paijan. oke. Oke, boleh Bapak langsung dijawab? Kurang satu Pak Tri. Oh, apa itu? Yang tadi ada juga lanjutannya. Mbak Stevi tadi. Mm-mm. Oh, ada lanjutannya. Oh, Mbak Stevi tanya 2. Iya, Ya, ini belum bayar tanya listrik kayak tadi. Mas Kolis. Jadi tanya soal ini Tanggal tetangganya. bayar. Kan ini tetangganya kan belum bayar listrik. Apa nanti listriknya ini diputus? Baru bulan ini aja untuk belum bayarnya. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Stevi. Stevi ya. Iya. Peduli banget Pak Tri nih Pak Tri. Iya. Sama tetangga. Sama tetangganya. Sama kayak Mungkin rumah ini kosong ya, atau Kak bagaimana Kolis itu ya. Iya. Betul, jadi tenggang batas waktu untuk pembayaran rekening listrik itu sampai tanggal 1 sampai tanggal 20. 1 sampai 20 Iya. ya, Pak. Setiap bulannya ya, Pak Setiap ya. bulannya. Tanggal 21 sudah dikenakan Denda. biaya keterlambatan, bukan denda loh Oh, ya. keterlambatan. Biaya keterlambatan Iya. sama Saja lo ya. Beda loh, sama Sobat RR. diadakan pemutusan sementara. Oh. Iya, pemutusan Walaupun sementara. cuma sehari. Betul sekali Mbak Ana. Pemutusan sementara. Sementara, Iya. Jikalau sampai 3 bulan terakhir tidak ada action dari pelanggan, tidak ada pembayaran misalnya, Nggih. itu kita bongkar rampung. Kita bongkar rampung, Iya. KWH meter dan sebagainya kita bawa, kita bongkar. Dan kalau pelanggan nanti menghendaki pasang baru lagi, Iya. dikenakan biaya pasang baru lagi. Di Oh, samping oke. melunasi rekening yang masih Lama. tertunggal. Ya, yang belum dibayar tadi ya, Betul Pak ya. sekali, Oke. seperti Pemutusan itu. sementara itu berarti udah nggak bisa diapa-apain, Pak ya, nggak bisa. Memang aturannya seperti itu, Mbak Ana. Tuh. Iya. Jadi kalau pelanggan nanti membayar di atas sehabis diadakan pemutusan sementara itu, Iya. nanti diadakan penyambungan kembali, jangan khawatir. Misalkan tanggal 21 Sekaligus- belum Sudah. bayar diputus, nanti tanggal Betul. 25 bayar langsung diurup namanya ya, Pak Iya, ya. betul Oke, sekali. Sekarang pun sudah sangat canggih loh, pembayaran kan online sekarang Nah, kan. iya. Online payment point sekarang. Misal Mbak Stevi ini di Jakarta atau di Surabaya sana, Iya. bisa bayar lewat PPOB yang ada atau banking atau Iya. ATM Jadi yang nggak usah ada. susah, nggak usah berkeringat, Betul. nggak usah keluar rumah, keluarkan Betul sepeda motor, sekali. kendaraan nggak Itu pun perlu nanti ya, Pak kalau ya. Mbak Stevi sudah ada pembayaran Iya. di akun kami itu ada pelunasan. Nah, itu pun nanti yang dibuat penyambungan kembali ke
pelanggan. Jadi Mbak Stevi tidak usah ke PLN, tidak usah aku sembayar bla 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 bla. Enggak, otomatis sudah ada Betul, sendiri ya. Iya, kami sudah ada action ke sana. Oke, sip. Ini melanjutkan yang pertanyaan dari Pak Paijan. Pak Paijan ini Ya, tadi betul ya. Pak Paijan tadi ya. Oke, Ini kan yang tadi yang lebih tahu tadi. Bisa diulang ini pertanyaan. Kebetulan tadi ada sedikit kredit ya Pak ya sama kita Pak Suki ya. Iya Mbak Niken. Headsetnya. Iya. Oh enggak, apa tadi Jadi pertanyaan Pak Paijan? kalau pertanyaan Pak Paijan, apakah bisa pindah saluran listrik? Karena sekarang ini Pak Paijan sebenarnya sudah ini ya, sudah nyalur gitu, nyalur dengan jarak yang cukup jauh, 100 meter lebih katanya tadi gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau memang ini kan rencananya ada pembangunan tiang baru, bisa nggak sih Pak Paijan ini ikut yang tiang baru aja, bukan yang nyalur yang panjang tadi 100 meter lebih katanya ya. Katon ya. Iya, soalnya Katon. Gimana itu? Monggo Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Paijan, tapi saya ucapkan terima kasih dulu ke Mbak Stevi tadi saya mengirimkan ID-nya Iya, untuk sudah dikirim. di Perumda Jalan Mawar. Oke. Terima kasih kami sampaikan, menunggu petugas dari PLN untuk datang ke lokasi mengobservasi Mbak Stevi. Tanpa panjenengan menyiapkan atau memberikan imbalan apapun untuk petugas kami akan ke sana. Oke. Terima kasih atas aktifnya. Pak Paijan yang ada di Balongkrai. Gini Pak Paijan, itu nanti ada lebaran atau proyek baru di situ dengan infrastruktur PLN akan membangun di situ. Kita juga belum tahu. Yang dibangun nanti itu SUTM apa SUTR. Karena yang di Pak Paijan ini kan dilayani SUTR. Karena 20 volt tadi dari rumah ke rumah langsung ke tiang TR atau Pak, di kabel. mohon maaf Pak, SUTR sama Iya. SUTM itu Iya, apa, itu Pak? istilah kami. Yang 3 kabel yang membentang di sebelah Yang barat atas, di yang paling RFM tinggi. ini, yang 3 itu 3. namanya saluran udara tegangan menengah. Oh, Tegangan SUTM menengah. tadi ya. Hmm. Kalau yang R Pak. Yang hitam keriting membeli seperti kelabang rambut, Oh ya. SUTR, saluran udara tegangan rendah. rendah. Itu yang untuk disalurkan ke rumah-rumah. Kalau SR, saluran rumah. Nah, kalau yang sutet itu yang tinggi ya Pak Yang tinggi ya. ada kakinya 4 tinggi yang di sawah-sawah itu. Oh, itu yang sering rame itu Oh, ya. luar biasa. Karena lahannya memang besar untuk menapakkan betul. tiangnya di situ. Iya, sip. Lanjut Pak ya. Oke. Gini Pak Paijan, yang jelas nanti dari PLN mungkin akan ditembusi kalau ada proyek seperti ini. Mungkin mengganggu utility-nya PLN, PLN akan mengetahui. Kalaupun terjadi, ini kita cerita aja, kalaupun atau andai kata ada proyek di situ, dilihat juga nanti konstruksinya jaringan kami itu single ada SUTM aja atau underbed ada SUTR-nya. Nah. Kedua apa jaringan SUTR aja. Kalau ada di situ SUTR, nanti Pak Paijan bisa ngajukan surat ataupun kalau nanti dari PLN akan merelokasi ya gratis tanpa dipungut biaya. Karena memang di tempatnya Pak Paijan tadi dengan bentangan terlalu jauh. Iya. Karena memang ada jalan terobos yang baru dialihkan konstruksinya itu dari PLN sendiri. Oke. Untuk Kan lebih memperpendek, dekat gitu lebih ya Pak dekat ya. dan lebih efektif lagi untuk aliran atau mutu keandalan di rumahnya Pak Paijan tadi. Nice. Jangan khawatir Pak Paijan, semuanya itu gratis. Nah, tapi ya tetap itu tadi, apakah memang ada apa tadi Pak, tegangan rendah STR, Iya. STM, SUTR, Mbak yang Niken. rendah. Kita juga belum tahu yang ada di situ nanti perkembangan iya. proyeknya. Oke, lanjut ini Pak ya. Ada Monggo. Mas Rizky dari BBM tanya, kabel yang benar buat instalasi listrik itu yang gimana untuk tegangan 2200? Kabel pejal atau serabut? Iya benar pejal lah. Iya Pak, benar ya, Iya, ada pejal kawat. ya Pak. Oh, oke. Kalau pejal itu ukuran berapa dan untuk pemasangan presto atau independen MCB yang benar? Katanya itu yang ditanyakan. Oh enggak Pak, kabel pejal atau serabut yang Tepat, baik ya. Untuk tegangan Sesuai 2200. standar nasional Indonesia di Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 1976. Oke. Kabel kan sudah standarisasi, ada kodenya ya. SNI. berarti. Ada kode pabrikannya, Betul. ada jenis kabelnya Iya. dan besar penampangnya. Contoh ANYYM, nah ya, itu jenis saja. Yang sebenarnya tadi pejal ya. Oke. Itu ada nanti 2 mili. Ada di serabutnya itu yang asli. Jadi pastikan Mas Rizky beli kabel itu yang tertera ada SNI-nya.
ASN. Itu Harus ya, gatekeepernya itu manduk-manduk, berarti connect itu gatekeeper itu. Manduk-manduk gini dia, Xiaomi. Nah, jadi pastikan. Karena kalau yang ada label-label ASN itu setiap ruas 1 meter pasti ada dari namanya produsennya tadi. Dan ukurannya juga ada. Itu yang pastikan. Dan yang serabut, mohon maaf kalau jenengan pakai dengan serabut yang begitu ya terurainya banyak, tidak bisa fokus. Mendingan pakai pejal aja, yang pakai tembaga, yang sesuai ukurannya. Yang penampangnya wungkul ya. Saluran utama dari kotak aduk PHB-nya jenengan dikasih yang 2,5 mili ya, gatekeeper ya. Xiaomi. Baru nanti masuk ke kebutuhan stop kontak untuk Magicom atau televisi. Turunkan aja 1,5 mili. Bisa, ya. Jadi gede saluran utamanya, kalau dipakai-pakai 1,5. Monggo, itu lebih aman dan dikonek yang baik dan dikerjakan petugas yang berkompeten, bersertifikasi. Petugas instalasi dari PLN ya. Biar mutu keandalan instalasi di rumah jenengan Xiaomi. Untuk ini keamanan rumah kok coba-coba ya Pak. Karena listrik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Betul. Nah ini terakhir ya sebelum kita closing dari Bunda Rini mau tanya, ini katanya saran aja sih sebelumnya lebih tepatnya kayak gitu untuk pembayaran online kalau bisa dibenahin sistemnya, karena pengalaman Bunda Rini ini bayar lewat ATM atau M-Banking paling kalau lagi khilaf itu tanggal 15-an bayarnya tapi sering dapat tagihan buat diputus karena dianggap belum bayar dan maksa mau diputus, tapi setiap dikasih tunjuk bukti pembayaran petugas baru bilang, oh iya memang kalau bayar online itu suka bermasalah, mending mbaknya bayar langsung aja di kantor pos, nggak usah bayar lewat ATM atau M-Banking. Nah ini katanya gimana, kalau kan ada fasilitas online-nya, kok masih disarankan buat bayar langsung aja, kenapa kok selalu bermasalah, kan tujuannya untuk menghemat waktu antri. Itu saja sih dari bisa dibilang saran ya untuk pembedahan dari pihak bank atau mungkin PLN sendiri gitu. Monggo Pak, mungkin bisa diluruskan ini. Terima kasih Bu Rini ya. Iya betul. Ini kan Mbak Ana ya. Jadi kalau memang sudah online payment point online bank itu mungkin dengan perjalanan waktu saja. Jadi istilahnya di kas kami itu kas dalam perjalanan. Mungkin Bu Rini bayar tanggal 15 ya. Akun kami belum terima dari bank atau bagaimana seperti itu sehingga terbitlah yang namanya pemberitahuan sementara tadi, pemutusan sementara tadi. Tapi dengan cross check dengan Bu Rini tadi, petugas dan Bu Rini sudah selesai seperti itu. Mungkin Pak nambahi Pak. Saya tambahi. Kita bekerja sama dengan jasa keuangan atau payment point online bank. Itu kalau banknya sudah 147 bank tersebar di Indonesia dan diolah oleh pemerintah. Belum yang PPU yang wirausaha luar biasa banyaknya. Artinya apa? Kami tidak tidak mengikuti campur salah switchingnya operator yang mengelola ATM-nya yang Ibu tadi bayar di bank X tadi. Mungkin di bank X tadi itu ikut switching operator apa sehingga trafficnya begitu padat, mungkin trouble. Jadi dari petugas lain bisa ngasih asumsi, Ibu bisa ke sana aja. Alternatif itu. Ibu bisa kesini aja gitu. Kami sudah diakui oleh pihak survei kepuasan pelanggan di mana publik informasi kami sudah diakui, Mbak. Sebenarnya diakui kebaikan kita, informasi keterbukaan kita, termasuk transparansi kita, PLN dalam pelayanan pelanggan sudah diakui. Jadi itu tadi Ibu tidak usah kecil hati, memang kita sudah banyak sekali bersama dengan pihak manapun. Pas kebetulan jenengan mungkin mohon maaf pas tidak lagi mood, waduh ngebetnya di sini kebetulan trouble sehingga tidak diakui, kok tidak ngeflag di pelunasan tadi sempat katakan Pak Gianto di komentar kami. Itu mohon maaf mungkin switching line yang dikelola bank itu mungkin bermasalah. Nah, jadi sampai tapi yang lainnya enggak ada. Diterimanya telat ya, Pak ya. Tapi jangan khawatir. Tapi betul tadi di-cross-check di petugas, sudah bayar.
hanya linknya aja itu lagi traffic lagi Kadang-kadang seperti padat-padatnya. Padat. Sip. Seperti itu untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Ini buat Sobat R yang sudah tanya-tanya. Nggak terasa loh Pak, sudah Wah, jam 9, iya. jadi waktunya buat pamit Waktu nih itu Pak. yang Aduh. memberi koridor saya kayak terhanyut akhirnya. Betul. Sama Pak Tri. Tidak terasa Patria. Perasaan Pak Tri sama Pak Suki baru aja duduk. Oh, dulu. iya, Ya, baru Belum aja saya seruput. Loh, minumnya aja masih tetap itu masih belum berkurang kok ya. Ya udah, terima kasih banyak Pak Tri, Pak Sugi untuk kehadirannya pagi hari Sama-sama ini. Mbak Ana, Mbak Next. Niken dan Mbak gatekeepernya. Kita iya. sambung lagi obrolan kita ya Pak ya. Siap. Oke, sukses selalu buat teman-teman Amin. PLN. Amin. Oke. Ya, Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Tri dan juga Bapak Sugi ya dari PLN area Mojokerto. Dan semoga saja informasi ini bermanfaat buat Sobat RFM ya. Kita lanjutkan next perjumpaan kita dengan PLN Jawa Timur area Mojokerto. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 Mojokerto. Kayaknya kita harus pamit nih Ken. Nih Ken kayaknya masih belum ini deh. Iya, Dia masih soalnya belum terima. Kayaknya pengen ngobrol lagi sama Pak Tri sama Pak Sugi. Ya wes kan ya. Maksudnya, ini kan habis ini siaran lagi loh. Iya. Oke deh. Ya udah Sobat R, matur suwun, dilanjut lagi kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan, bisa kita akan ketemu lagi ya Pak Siap. ya untuk Kita juga tampung lewat RFM, nanti Betul. di Iya. SMS ke humas Iya. kami. Oke. Langsung Disimpan kayaknya. aja. Selalu siap Pertanyaan-pertanyaan. pokoknya teman-teman Oke. PLN. Oke, dari Studio 94 Jalan Keranggan 5 nomor 52 Mojokerto, saya Hana Widianti. Dan saya Niken Arianti pamit. Balik dulu. Wassalamualaikum.